nggak ada ngobrol tuh jadi tidak punya keberanian untuk ngambil keputusan. Minjem 1 juta lu dong. Tapi udah pada siap tua belum lo? Kita tuh kayaknya nggak akan pernah ada di masa depan, Mang. Yang menarik itu adalah cara kita memandang uang itu yang akan menjadi prinsip kita ke depannya. Yang bikin anjing diharamin gitu. Mungkin zaman dulu Nabi Muhammad pas lagi siar digonggongin juga. Alright. Anjay. Masih baca skrip aja mah. Hari tua saling support. Langsung dibacain Langsung judul. dibacain judul. Iya. Berarti kita ngomongin harinya Kang Molan. Iya. Nih, Hari-hari gua. Molan sama lu teh kayak bapak sama anak tuh, umurnya beda 20-an. Emang iya, Mana Baraha, Mang? Lah, gua masih muda, Mang. Lu generasi apa sih? 30. Lu 30. 30. Ya Allah. Mau 45 kan? 19. 47 gua. 47, Wan. Iya, beda 20-an sama lu. Iya ya, kayak anak ya. Edan. Tapi nggak kelihatan, Mang, lu. Lu yang kelihatan Iya, kayak anaknya. si Kang Molana nggak kelihatan. Iya. Masih Aing muda. SMA, gua SMA, lu ngantri bubur kacang ijo di Posyandu. Nyelak gua, emak gua nyelak. Aing ke sekolah anjing. Iya. Iya, Tapi udah jauh banget. Lu berapa? Tadi dulu. 32. 32 Remin. Beda 5 lu ya. Iya. Anjing aing kolot Kok beda 5? Kok beda 5? sama dia. Lu 32? Iya. Lu berapa? 29. Oh 29. 29, kirain 27. 30 3 tahun. tahun ini, iya. Anjing aing 3 mulai tahun. budak-budak kampung. Langsung bentar Berarti lagi. lu pergaulan lu gak kemana-mana. Kok Iya. lu tiap ketemu gua gak cium tangan lu? Bentar lagi ini Wan dia. Wah, dulu waktu zaman gua. Gak pernah dia mah gak pernah. Nggak gitu. pernah. Soalnya Bagus, Mang, lu. dia gak ada zamannya. Nggak hype di zamannya dia. Iya. Iya. Gua mah ngalamin semua zaman berarti ya. Iya. Tapi lu sebel nggak selaku orang yang udah toku nih, Mang? Toku. Kalau toku sukanya nggak ada doku biasa. Lu selaku orang yang udah tua nih, ngelihat orang tua lainnya yang selalu cerita, wah dulu waktu zaman gua. Lu sebel gak denger? Iyalah biasa aja padahal. Kan bisa nyebutin tahun. Pada tahun 1980. Iya. Nah, apa sih? Lu sebel gak, Wan? itu sebel kalau ketemu Sebel orang tua ya? kayak gini. Iya. Tapi dia hebat, dia umurnya lebih panjang dari HR Rasuna Said. Parah. HR Rasuna Said kan 30 tahun meninggal. Dia 47 gokil. Lu 47 kayak ini, lu mah kayak Hut Honda. Hut Honda yang ke-40 Gua mah doain kalian ya. Biar nyampe di umur 40. Amin. Iya. Enggak sih. Enggak sih, Ridwan mah Enggak enggak. nyampe juga enggak apa-apa sih. Apa-apa ya dia Itu mah. mah bukan sebuah pencapaian. Iya itu. benar. Iya aja. Dia mah yang aduh. Susah dia mah. Tapi lu sebel kawan kalau ada orang tua yang gitu, Kenapa? yang menceritakan tentang dia. Gue sebel sama orang tua tuh yang ngerasa ini sih, ngerasa tahu apa yang terbaik buat generasi selanjutnya. Gue sebel. Contoh. Contoh. Iya, maksudnya sekolah biar pinter gitu. Oh iya. Ya, itu kan zaman lu sekolah biar pinter. Sekarang Sekarang kan menemuin kuota aja sekolah. Iya benar-benar setuju gue setuju. Gue soalnya baca konten ini, konten-konten yang pelajaran dari SD sampai SMA tuh tidak ada yang mendidik Bang sebenarnya. Hah? Iya, semuanya isinya apa namanya? Pencucian otak doang itu isinya. brainwash. Ih contoh. Contoh. Iya, soal-soal sejarah, soal matematika, apa segala macam. Kan- nggak perlu untuk dipelajari gitu sebenarnya. Kan kurikulum dibuat untuk ngebentuk rakyatnya. Mm-mm. Jadi rakyatnya mau dibikin apa nih? Mau dibikin jadi orang yang kreatif, apa yang penurut, apa yang apa gitu. Tapi lu harus tanggung jawab dulu tadi. Apa? Sejarah tuh menurut lu mencuci otak. Mm-mm. Kenapa? Semua pelajaran agama, pelajaran fisika, ekonomi, semua tuh jadi emang ngebentuk kita tidak untuk jadi pintar gitu. Iya, jadi nurut. Kurikulum kita tuh jadi nurut. Dogma. Jadi pusing, Anjay. Iya. jadi males mencari tahu. Iya. Jadi mungkin sisi intelektualitas menghafalnya mah jago tuh. Nah. Tapi curiosity-nya yang hilang. Bener. Karena jadi zaman SD, SMP, SMA kita kan gak dibiasain ngeluarin pendapat. Nerima weh. Justru kan itu teaser Wan sebenarnya emang. Teaser ke Kayak misalkan sejarah nih, kita ngasih tahu bahwa perang di Ponorogo seperti ini. Kalau kita tertarik sama cerita itu ya kita sendiri yang ngulik. Iya dong. Enggak.
Kenapa? Enggak, karena dari awal udah ditentuin kita harus nguliknya Perang Diponegoro. Iya. Coba bebas lu mau ngulik apa gitu. Lah. Gua sebagai guru bisa nih nemenin. Ini. Gua mau Napoleon Bonaparte dong, Ya. gimana nih gitu. Nah itu. Yang Indonesia gua nggak seru lah gitu. Ini Wan, lu yang kurang paham. Ada orang-orang yang dikasih kebebasan malah bingung. Ada orang-orang yang dikasih kebebasan malah bingung ya, kayak misalnya, sudah tentuin sendiri. Karena Apa tidak ya? terbiasa. Iya, karena udah dibentuk. Iya, dibentuk untuk menerima. Dibentuk untuk ngikutin step-step yang ada dari awalnya udah salah. Nah berarti untuk kedepannya nih Wan, apa yang baik? Jangan punya anak, gue bilang juga. Iya, benar juga Jadi sih. itu nggak ada, sistem itu udah nggak ada jadinya. Iya sih, tapi apa kalau misalnya udah paling ada anak nih, terus ada yang sekolah. Titip ke nenek. Kalau Kalau neneknya udah meninggal, ayo. gue barusan gue lihat ini soalnya konten yang apa, anak itu katanya ya, anak itu kalau tidak diajarkan berdialog dengan orang tuanya akan menjadi berbahaya karena nanti anak tuh akan ngomong terserah terus. Ya. Lazy mind. Lazy mind ya kan, terserah bapak, terserah Iya. ibu gitu. Terus di slide terakhir tuh ada gininya, apa solusinya? Slide terakhirnya adalah orang tuanya harus aktif terhadap anak. Kata gue lebih baik dititip ke nenek. Solusinya kalau emang orang tuanya nggak mau ngajak ngobrol. Ya, kalau ke nenek ngajak main soalnya ya. Seenggaknya kalau dititip ke nenek, insya Allah itu anak lu mirip lu lah, Iya. seenggaknya gitu Iya, ya, iya. gedenya. Karena Karena didikannya udah didikannya kebukti gitu. sama. Betul. Daripada dia dididik sama lu nggak diapa-apain, Iya. Iya. Tapi lu deket gak bapak lu? enggak. Lu? Enggak dia mah. Lu? Lah udah meninggal. Enggak, Dulu maksudnya dulu waktu dulunya. kecil. Enggak. Itu kan lazy mind gak lu? Lu tau gak lazy mind tuh? Yang tadi terserah deh gitu. Ya. Heeh. Karena udah ada yang bakal ngaturin kita nih hidup gitu. Lu tahu gua Wan, gua mah orangnya people pleaser. Ah. Gak enakan gua mah. Terlalu banyak bahasa Inggris nih Iya. dari kayak gak mau Enakan. kalah banget ya. Wan, Padahal kan gak perlu people pleaser gitu. Kalau lazy mind mah emang itu istilahnya. Istilahnya itu lazy mind. iya, people pleaser juga istilah. Wan. Enggak kan pertanyaan gue, lu lazy mind apa enggak? Gue people pleaser. Heeh. Kayak gak mau kalah gitu. Iya, pokoknya itu nggak enakan gua. Lu tahu gua nggak enakan. Nah. Iya. Menurut gua tapi ini di luar itu yang tadi kita obrolin ya. Ini juga ada peran besar dari orang tua gua. Dia tuh tidak mengajarkan hak-hak yang harus gue pertahankan, Wan. Hak waktu gue kecil. Contoh kalau misalnya gue punya mainan, teman gue nggak punya. Dia pengen mainan gue, dia nangis. Yang dilakuin nyokap gue tuh diambil mainan gue, dibagi ke dia. Padahal dia nggak ngasih tahu bahwa ini hak lu pertahanin gitu. Oh iya. Nah itu yang menjadikan gue sekarang kalau udah besar, udah sekarang nih Wan, gue tiap naik KRL ada ibu-ibu duduk berdiri di depan gue, selalu gue kasih. Ih jangan. Ya itu, Janganlah. kenapa? Ibu-ibunya umur berapa? Gue nggak nanya sih, Tanya. tapi kelihatannya mah udah renta. Acting itu orang pasti. Pakai make up Jangan. pasti, pakai Pasti make up. Sekarang kan sama. Apa? Cewek sama cowok sama. Tua muda sama. Sama. Orang tua kan ngerasa lebih baik dari yang generasi muda. Iya gitu-gitu mah nggak usah Nggak usah ya Wan. Kecuali yang disebut Pasti. nenek-nenek. Nah baru. Itu juga jangan. Jangan juga. Jangan suruh naik KRL anjing. Oh iya. Nyusahin orang itu. Terus ada batas usia atas harusnya naik Iya, angkutan iya. umum tuh. Iya, kalau naik hiburan kan ada batas usia bawah. Iya. Naik angkutan umum ada batas usia Usia atas. atas. Iya. Biar nggak ngerepotin ya Wan. Iya. Makanya Iya, gue kalau iya. di stasiun Bogor duduk langsung tidur. Iya, kaki gue Biar nggak ketemu. gitu-gituin. Biarin. Nah itu maksud gue kebentuknya jadi kayak gitu Wan. Oh Lu jadi dah, gak enakan. lu kalau naik kereta dah ada ibu-ibu depan lu kasih nggak duduk? Enggak lah, Kalau misalkan dek gantian tuh, enggak. lu diam aja gitu. Saya dong mau duduk. Enggak. Apalagi songong gitu ibu-ibunya. Iya. Apalagi ibu-ibunya, saya mau duduk dong. Iya. Ya, Tapi di kereta emang begitu emang bener. Emang harus galak Wan di kereta. iya lebih nggak dikasih ya tuh. Iya. Ya kan tadi sopan aja nggak dikasih gua. Iya sopan aja nggak dikasih gua, apalagi yang songong. Iya. Emang Setuju nggak gua, boleh, gua setuju. nggak boleh dikasih. Berarti kita ngehormatin dia Ada mampu. ada bangku prioritas disediain sama negara. Terbatas. Ya udah emang batasan negara segitunya untuk memfasilitasi orang-orang seperti mereka. Iya. Bangku prioritas tuh cuma ibu hamil, orang difabel, sama nenek-nenek. Iya. Itu. Sementara bangku difabel tuh paling cuma muat 3 orang. Iya, ya memang makanya itu negara aja yang segitu besarnya dana tuh punya keterbatasan apalagi kita. Oh maksud lu negara aja memikirkannya cuma sekecil itu Iya. ya? Iya. Kenapa kita harus besar gitu ya Wan? Gak usah terlalu baik gitu orang. Kan ada ini. Orang baik gak kemana-mana. Banyak
malang melintang orang baik. Iya, nggak kemana-mana itu. Itu Mondar mandir doang. Ya maksud lu kemana-mana Wan. Tapi gue setuju sih benar. Emang jarang tahu ya Wan ada orang hebat bisa hebat gitu karena orang gak enakan gitu. Semua orang pasti ngambil resiko besar, nerima gitu konsekuensinya. Kayak Hitler tuh kan nggak mungkin gak enakan dia mah, harus tegas gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakuin. Makanya lu jangan gak enakan. Susah masalahnya. Gimana coba ada kayak yang ngasih tau gue cara mengatasi rasa gak enakan harus gini. Ah gak enak gue gitu. Gue jadi kayak susah makanya contoh itu. Deh contoh. Yang gak enakan apalagi selain di KRL? Banyak nih mau gue sebutin satu-satu ya. Ya coba. Contoh nih. Biar kita patahkan. Sholat. Tuh gue kalau misalkan di rumah mertua, sholat gue. Karena gak enak. Gitu. Kalau gue di rumah mungkin sholat juga. Tapi nanti gak habis ajan banget. Misalkan gitu. Terus ada lagi kayak misalkan gue ditawarin apa. Nih gini dah. Temen lu minjem duit ke gue nih. Dia susah. Wah walaupun gak ada gue usahain mang. Karena gue tahu ini mah dia lebih butuh gitu. Saking gak enakannya gue. Ya kalau gak ada mah bilang gak ada tuh. Gak bisa gue ngucap gak ada. Duitnya dulu dari mana ntar? Minjem gue ke teman lain. Wan minjem 1 juta lu dong. Ih kirim gitu. Jangan begitu lu nyusahin diri lu. Nah ini makanya gue pelan-pelan mulai sedikit-sedikit mengubah. Tapi menurut gue juga orang kayak dia jangan diingetin mang. Biarin aja. Iya biarin. Orang kalau nyusahin dirinya jangan dibantuin. Nah bener. Terus siapa yang ngingetin dia? Gak ada emang biarin. Hidup masing-masing mang. Bener. Jangan terlalu baik jadi orang mah. Bener. Orang baik gak kemana-mana. Iya bener. Tahu aja. Iya, kasian nih teman podcast kita mang. Gak usah biarin. Emang lu orangnya enakan mang? Iya agak gak enakan. Tuh Wan. 2 yang gak usah diingetin berarti. Iya gak usah. Gue gak pernah. Gue sekarang ya kalau orang gak butuh-butuh amat nggak minta tolong, pertama nggak akan ditolongin gitu. Mau kita ngelihat dia sebutuh bantuan apapun. Kalau emang udah ya udahlah gitu, nggak minta tolong ini gitu. Tapi kalaupun dia minta tolong, kalau emang nggak deket-deket amat nggak gue bantuin juga. Berarti lu ada barrier khusus nih. Harus deket amat. Berarti harus dekat dan dia butuh-butuh amat. Dan minta tolong. Pasti lu bantu. Ya gue pikir-pikir gitu. Ada gue pikir-pikirnya gitu. Iya, lu begitu sih. Karena yang lainnya tuh akan gue skip langsung. Iya. Tapi itu menurut lu ya Wan, cara didik orang tua lu bukan yang bikin lu seperti ini? Enggak. Apa lu menemukan mungkin sendiri? Mungkin gara-gara itu terlalu nggak ada komunikasi apa-apa, terlalu cuek, akhirnya jadi punya keputusan sendiri. Nah, yang dari dari konten yang gue baca itu, salah satu yang gue nggak setuju tuh katanya kalau nggak ada ngobrol tuh jadi tidak punya keberanian untuk ngambil keputusan. Kalau nggak diobrolin sama orang tua dari kecilnya. Sementara gue tuh justru karena tidak ada obrolan, gue jadi dari kecil tuh udah sering ngambil keputusan sendiri. Iya sama. Ya kan. Jadi tidak selamanya konten itu benar gitu menurut gue. Jadi nggak diajak ngobrol juga. Kalau emang dari segi orangnya mah punya kemauan untuk ngambil keputusan, bertanggung jawab, mah kayaknya bisa-bisa aja hidup gitu. Tapi gue tuh dari dulu emang suka ngambil keputusan sendiri. Jadinya salah satu keputusan yang gue ambil dan gue ngerasa oke tuh itu gak usah peduli sama orang. Itu tuh prinsip itu yang lu bawa gitu. Kecuali dia bener ngomong. Karena gue pun ketika gue butuh gue akan ngomong sama orang. Kalau gue gak dibantuin gue sadar mungkin gue gak deket nih sama dia gitu. Ada gak orang yang pernah minjem duit ke lu? Ada tapi? Ada. Banyak. Oh banyak? Iya, tapi dia mah pilih-pilih orangnya gitu. Yang apa? Yang sanggup bayar kira-kira. Tapi ternyata enggak juga. Kalau udah dipilih gitu. Kayaknya bisa nih yang ini kecolongan bayar juga ya Wan. Iya. Iya. Mau tahu kelanjutannya? Nonton full season 2 episode 11 Blur Takut Tua dan Menyusahkan eksklusif di comika.id.